Dulu zaman saya kecil kalau nonton bioskop paling Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Huda yang kami hormati, sesepuh, ulama, tokoh adat, asatidz, para ulama, imam masjid, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anggota saya, anggota Polres Tanah Datar yang dicintai, mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersilaturahmi di Masjid Nurul Huda semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak saudara kita yang belum bisa mengatakan kaki ke masjid. Tapi hari ini, pagi ini, Allah gerakkan kaki kita, Allah sehatkan badan kita, Allah segarkan pikiran kita untuk bisa masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Satu insan, satu orang yang hari-harinya ini dibuat Allah Subhanahu wa taala untuk isi kepalanya ini berpikir tentang bagaimana setiap orang ini masuk dalam surga. Mudah-mudahan kita selaku umatnya hari-hari kita juga mikir bagaimana saudara muslim kita ini masuk surga. Kalau sudah begitu jalannya sama. Betul ya? Kalau saya mau ke Padang lewat Padang Panjang, karena kata orang, Pak, kalau ke Padang lewatnya Padang Panjang, Pak. Kalau saya lewat jalan itu, insya Allah saya akan sampai Padang. Betul Pak ya? Betul Bu ya? Tapi kalau saya mau ke Padang, tapi jalannya lewat Payakumbuh, insya Allah banyak. Begitu pula Bapak Ibu yang mulia, kalau jalan kita ini sama dengan jalannya Nabi, nanti insya Allah kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dalam sholat. Ternyata kalau menurut ceritanya Pak Ustaz itu, Nabi Muhammad itu gak pernah sholat di rumah kecuali sholat sunnah. Seumur hidup beliau, Nabi itu, kata Ustaz, gak pernah sholat di rumah kecuali sholat sunnah. Sholat tahajud, sholat duha, sholat awal, sholat isra, sholat hajat, seluruhnya sholat fardu, seluruhnya Nabi dilaksanakan di masjid. Maka mudah-mudahan kita menjadi umatnya Nabi yang betul menjadi umatnya Nabi. Amin atau umat. Bapak itu yang mulia, sebenarnya bukan ceramah Pak, bukan ceramah. Cuman kita ini mau berpikir bersama-sama. Kemarin kami baru dari Polda, Bapak Ibu yang mulia, dan baru nyampe jam berapa tuh? Setengah 11 ya? Setengah 11 tadi malam. Apa kegiatan kami di Polda kemarin sudah dibuka, sudah disampaikan oleh Pak Kapolda Sumatera Barat. Ada 495 tahanan narkoba selama 4 bulan. 495. Salah 17-nya, diantaranya 17-nya merupakan tahanan tangkapan dari Tanah Datar. Kalau yang Tanah Datar kemarin, barang buktinya baru itu ada 11 kilo. Saya tanya sama yang ahlinya, kalau 11 kilo ini kalau dipakai dicicipi bareng-bareng rame-rame, kira-kira yang bisa kena berapa orang? Satu kota Batu Sangkar kena semua. 11 kilo. Yang ada 17 orang yang diinap secara gratis di Polres Tanah Datar. Nginap secara gratis Pak. Itikaf di dalam sel tahanan Tanah Datar itu ada 17 orang. Dan seluruhnya satu sumber itu ada 495 atau 492. Dan kalau yang di Tanah Datar kemarin saya sudah sampaikan, itu diantaranya salah satunya ada
50 tahun dia menjual kepada anak kecil. Menjual kepada, mungkin barangkali di antaranya kena dengan anak atau kemenakan bapak dan ibu saya. Gimana perasaan bapak? Maka hari ini Bapak Ibu yang mulia, Sumatera Barat khususnya Tanah Datar tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tidak dalam keadaan baik-baik saja. Belum lagi yang lain, Pak. Belum lagi masalah pencabulan, belum lagi masalah pencurian. Ada 3 pencurian kendaraan bermotor dalam minggu ini. Belum LGBT, belum keadaan bagaimana anak-anak muda kita, mahasiswa kita yang besok mau May Day, yang harinya hari buruh tapi yang mikir mahasiswa mau demo. Yang aneh banget. Jadi Bapak yang mulia, melalui waktu dan mimbar yang mulia ini, saya hanya mau menyampaikan sebenarnya kita ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, terutama anak dan kemenakan kita. Anak dan kemenakan. Terus siapa yang mau menyelesaikan? Karena saya tanya sama bapak sama ibu, siapa yang menyelesaikan? Kalau kami, ini Pak, yang disebut dengan polisi, menyelesaikannya di hilir. Narkoba tangkap. Itu aja pekerjaannya. Disidik, dikirim ke kejaksaan, dikirim ke pengadilan, divonis, masuk lagi ke penjara. Bapak Ibu yang mulia, saya belum pernah menemukan secara signifikan orang masuk penjara setelah itu tobat. 2 yang kemarin ditangkap, Pak, yang kemarin diberitakan hari Senin. 2 di antaranya telah melakukan tindakan yang sama di tahun 2017. Tahun 2017. Mungkin setelah keluar lagi, tapi baru ketangkap kemarin. Kok saya belum pernah menemukan ada orang tobat kalau sudah masuk penjara? Yang ada jadi lebih ahli, Pak. Yang tadi maling ayam jadi maling motor. Yang tadi maling motor jadi maling mobil. Yang tadi main cuma 1 gram, 2 gram jadi main 11 kilo. Yang bisa menghancurkan seluruh kota Batu Sangkar. Pertanyaannya, siapa yang mau menyelesaikannya? Kalau hanya polisi dihilir saja, Pak. Tangkap, masukin sel. Penuh lama-lama nanti sel, Pak. Terbukti, Pak, dalam waktu 4 bulan saja, 1 Polda Sumbar itu ada 495 atau 498. Pertanyaannya, siapa yang mau menyelesaikan? Siapa, Pak? Sebenarnya yang bisa menyelesaikan adalah setiap orang yang beriman. Setiap orang yang apa fakta sejarahnya? Fakta sejarahnya dulu, kata Pak Ustadz, ada satu zaman yang zaman itu zaman kebobrokan, zaman itu zaman kerusakan, namanya zaman jahiliyah. Jahiliyah itu kata ulama lebih parah daripada hari ini. Jangan jahil. Jahil itu bukan bodoh, bukan. Faedah gak lama apa ya. Tapi ini bukan ceramah, Ibu. Kita mau berpikir bersama-sama. Zaman jahiliyah itu bukan bodoh sama sekali, Pak. Bukan. Ini Pak, ada tembok putih. Ada orang datang bawa pilot, ditulis-tulis. Kira-kira kalau anak ini ditanya, Pak, Dek, Bang, ini tembok putih ini kira-kira boleh dicoret-coret nggak? Dia jawab, nggak boleh. Tahu dia, tapi kenapa dicoret-coret? Itu namanya jahil. Ada temannya nggak suka ditusuk-tusuk perutnya begini. Ditusuk-tusuk Pak karena jahil. Akhirnya dipukul itu anak. Kamu tahu nggak kalau teman kamu tuh nggak suka ditusuk-tusuk perutnya? Kenapa ditusuk-tusuk? Karena jahil itu tahu tapi sengaja melakukan. Tahu tapi sengaja melakukan. Dulu Pak, zaman jahiliyah ini, orang-orang zaman jahiliyah ini tahu kalau ada satu Tuhan di atas langit, namanya Allah. Tahu Pak. Tetapi karena jahil, mereka membuat
membuat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Kalau ditanya, kami punya Tuhan satu di atas langit, 360 di bawah, di atas. Tahu ada Allah. Itu namanya zaman jahiliyah. Nah sekarang hari ini bisa kita lihat bagaimana cara seseorang yang disebut dengan Nabi, yaitu baginda Rasulullah SAW, membawa dari zaman jahil dibawa kepada zaman yang terang. Sebenarnya solusinya itu diambil, dikopi, dipaste. Bagaimana caranya Nabi? Caranya Nabi membawa setiap orang yang di sini tadi kembali kepada keimanan mereka. Apalagi Bapak Ibu yang mulia, ruangan tua ini di bawahnya ada bahasa isyarat, salah bahasa kita. Tapi sekarang itu gimana? Kalau sekarang kita tanya sama orang yang kena narkoba tadi, kamu tahu kan? Ini ranah Minang ini, terutama ini Batu Sangkar ini. Ada satu slogan, ada bahasa isyarat. Kamu mengamalkan nggak? Kira-kira kalau kita tanya begitu, dia tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa tidak mengamalkan? Maka hari ini Bapak Ibu yang mulia, saya mengajak secara pribadi, baik juga secara institusi. Konsepnya hanya satu. Kembali ke surau kami. Kembali ke surau kami. Bagaimana caranya? Setiap orang, terutama laki-laki balik, kalau azan berkumandang seluruhnya masuk masjid. Saya boleh tanya Pak ya? Kira-kira Pak, laki-laki balik yang harusnya masuk masjid kalau azan berkumandang jumlahnya berapa di kampung ini? Enggak muat masjid Pak ya? Saya cuma satu Pak, sekarang satu pun didominasi sampai coklat-coklat. Betul Pak ya? Kira-kira Pak, kalau sholat subuhnya itu sudah sama dengan sholat hari raya Idul Fitri atau minimal sholat hari Jumat. Kira-kira Pak, ada yang main narkoba tidak? Kira-kira Pak, ada yang main LGBT tidak? Kira-kira Pak, mohon maaf, bencana alam diturunkan Allah ke kampung ini tidak Pak? Jadi sebenarnya solusi ketika setiap orang beriman, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari atas bumi dan dari bawah bumi. Itu yang diinginkan Nabi dan sebenarnya itu kita mau, cuman nggak ngerti caranya. Nah sekarang kita akan berpikir Pak, bagaimana caranya setiap lagi baru masuk dalam masjid. Kenapa harus masuk dalam masjid? Karena Allah akan memperbaiki dia. Masjid rumahnya Allah. Jadi kalau lagi nggak bisa mikir, lagi sesak pikiran, lagi stres, jangan dibawa kemana-mana, jangan dibawa ke pinggir pantai, jangan dibawa ke atas, apa itu Pak, bukit patung Pak ya. Saya baru 4 hari masuk sekolah Pak, tapi udah sampai sana. Nggak akan hilang itu stres, tapi dibawa ke masjid. Kenapa? Karena masjid bengkelnya hati. Bapak punya motor yang mahal, merek Mio. Kalau rusak dibawa kemana Pak? Nggak mungkin ke tukang jahit. Tidak nyambung. Kalau dibawa ke bengkel, bengkelnya pun bengkel Yamaha, tidak bisa bengkel Honda. Dibawa ke bengkel Yamaha pun bukan Yamaha yang manual, dibawa ke bengkel Yamaha yang khusus untuk matic, baru cocok itu. Tapi sekarang hari ini Pak, kenapa orang melakukan kejahatan? Karena hatinya rusak. Yang disebut dengan jahil itu di sini. Bagaimana caranya supaya tidak jahil? Bawa ke masjid, nanti yang memperbaiki siapa? Kursi yang rusak tidak bisa diperbaiki oleh kursi yang baik. Kursi yang rusak tidak bisa diperbaiki kursi yang baik. Tapi yang memperbaiki kursi adalah tukang kursi. Begitu Pak ya? Nah hari ini siapa yang akan bisa memperbaiki umat ini dengan perantaraan orang beriman? Mereka dikembalikan ke masjid, maka yang akan memperbaiki adalah Allah SWT. Nah sekarang bagaimana caranya supaya mereka kembali ke masjid? Minimal ukuran yang paling diawali adalah bagaimana dia bisa menjaga sholat 5 waktu. Karena di situ ukurannya. Kenapa Nabi SAW membuatkan setiap orang masjid? Nabi SAW membuat
Kalau seandainya seseorang bisa menjaga agama ini dengan baik, maka dia akan bisa menjaga agama, bagian-bagian dari agama dengan baik. Kalau dia tidak bisa menjaga agama ini dengan baik, maka dia tidak akan bisa menjaga bagian-bagian dari agama dengan baik. Menjaga agama yang paling utama adalah perkara yang paling penting adalah setelah iman adalah perkara sholat. Kalau dia yang tidak kelihatan saja sudah bisa dia jaga, sholat kan nggak kelihatan, nggak nampak kaya juga, Pak ya, secara zahirnya. Begitu sholat langsung uang turun, langsung emas di depan mata kan tidak, nggak Pak ya. Tetapi secara zahirnya saja dia yakin bahwa sholat akan mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Bagaimana dengan sesuatu yang dia nyata di depan mata? Kalau bahasa saya jenis Pak, kalau kamu saja, Allah saja kamu kibulin, tahu kibulin Pak ya? Tipu-tipu, ditunda, dipanggil nggak datang, bagaimana dengan Kapolres? Pasti kamu akan lebih berkhianat kepada saya. Ini bahasa saya kepada kita. Kalau Allah saja kamu tunda, bagaimana dengan kalau dipanggil sama Kapolres? Kalau Allah saja kamu kibulin, kamu tipu-tipu, bagaimana dengan? Maka Bapak bilang, ibu-ibu yang berbahagia, bagaimana caranya dikembalikan ke Rasul? Kalau dulu Pak, Buya Hamka itu mengatakan robohnya surau kami. Sekarang kita bangun batu sangkar ini, bagaimana kembali ke surau kami? Kembali kan surau kami. Solusinya sebenarnya itu. Jadi ketika nanti setiap orang sudah kembali ke surau kami, maka masalah kamtipmas akan selesai. Dengan peraturan orang beriman, mengembalikan setiap orang ke surau kami, maka nanti masalah kamtipmas akan selesai. Bukan hanya masalah kamtipmas, tetapi bencana akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seberapa Pak? Kuncinya di sini. Karena tanggung jawab siapa Pak? Bukan tanggung jawab ustaz, bukan hanya tanggung jawab polisi, bukan hanya tanggung jawab wali nagari, bukan hanya tanggung jawab ini mama, tapi setiap orang beriman. Kenapa harus punya tanggung jawab itu? Saya akan memberikan Bapak Ibu yang melihat. Kalau kita sedang duduk di sini, kemudian ada 10 orang masuk dalam masjid, saya minta izin dan dia minta izin. Bapak yang mulia, saya mau minta izin kepada Bapak. Saya nggak akan pecahkan kaca, saya nggak akan coba-coba lama ini enggak. Saya tidak akan pecah-pecahkan ini lukisan kawang tidak. Saya tidak akan menghancurkan benteng tidak. Tapi saya mau minta izin. Saya mau memotong tiang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Saya mau potong, boleh Pak? Boleh Pak? Boleh nggak Pak? Mau izin untuk memotong tiang Pak? Saya tidak mau menghancurkan masjid, tetapi saya mau memotong tiang. Apa Bapak punya masjid ini? Bapak yang punya? Bapak yang punya masjid ini? Kenapa Bapak larang saya? Saya kan cuma mau minta izin potong. Pasti kita akan jawab tidak boleh. Karena ini masjid kami, ini surau kami. Kami bertanggung jawab untuk menjaga surau ini sampai dalam titik penghabisan. Kan gitu? Tidak boleh. Karena pemahaman kita, kalau tiang terpotong maka robohnya surau kami. Kan gitu? Bapak Ibu yang mulia, Nabi SAW sampaikan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Yang kosong safnya itu Pak, yang tidak hadir, berarti sudah merobohkan tiang agama. Dan kita diam saja. Wah Pak, itu urusan dia Pak. Yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, keluarga saya sholat. Orang lain keluarga lain nggak sholat, bukan urusan saya. Bukan orang beriman. Orang beriman harus memikirkan bagaimana setiap orang taat kepada Allah. Itulah pikir Nabi SAW. Jadi kalau pikirnya kita aja Pak, berbeda dengan pikir Nabi, bagaimana kita akan Nabi? Kan begitu Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang mulai hari ini, yang sholat di masjid ini harus berubah pikir, termasuk saya. Bagaimana harus memikirkan orang-orang yang tidak datang ke masjid. Bahaya Pak berbeda pikiran, apalagi berbeda pikiran dengan pikirnya Nabi. Bapak orang Padang punya klub bola namanya Semen Padang, warna bajunya merah, tulisannya Semen Padang.
Saya Pak, lama di Jakarta, klub bola saya namanya Persija, warnanya oranye. Coba kira-kira Pak, kalau Bapak orang Padang, saya orang Jakarta, Semen Padang lawan Persija di Gelora Bung Karno sana. Bapak datang, saya juga datang. Kira-kira yang Bapak teriakan hidup apa Pak? Hidup Semen Padang, gitu Pak ya. Bajunya Bapak apa Pak? Merah. Saya hidup Persija, baju saya warnanya oranye. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya orang Jakarta, saya teriak hidup Persija, tapi baju saya merah. Bukan nggak ketemu Pak, insya Allah pulang nggak selamat. Diinjak-injak saya sama orang Persija, pengkhianat kamu. Baju kamu oranye, teriaknya hidup Padang, hidup Semen Padang. Atau saya pakai baju oranye, saya pakai baju Persija, tapi teriak saya hidup Semen Padang. Pengkhianat kamu, teriaknya Semen Padang, padahal bajunya warna oranye. Diinjak-injak saya Pak, mati saya pulang. Ganas Pak Persija itu. Bapak Ibu yang mulia, itu cuma masalah baju sama ucapan. Mati orang Pak. Bagaimana kalau kita ini berbeda pikir dengan Nabi yang tadi berbeda baju sama teriakan saja mati. Apalagi kita berbeda pikir dengan Nabi SAW yang hari-hari memikirkan umat. Kita nggak pernah mikir umat. Katanya nafsi gitu. Saya mereka. Saya sholat ya saya, mereka nggak sholat urusan mereka. Gimana kira-kira Pak kalau kita ketemu sama Nabi? Maka Bapak Ibu yang hanya bisa menyelesaikan masalah kamtipmas adalah orang-orang beriman. Melalui jalan apa? Melalui jalannya Nabi kembali ke surga. Bisa Allah ya? Bisa Allah ya? Ini harus kita sampaikan. Jadi bukan karena kita benci, mungkin karena belum tahu. Kenapa harus kembalikan ke masjid? Kira-kira Pak, kalau yang di sekitar sini tahu nggak ada masjid dulu dari sini yang sebesar ini Pak? Tahu nggak Pak kira-kira? Mas, ada masjid di dulu dan Mas tahu nggak? Kira-kira kok saya nggak tahu Pak? Ada nggak Pak? Nggak ada kan? Semuanya tahu ada masjid di sini Pak. Tapi kenapa nggak ada masjid? Kenapa seperti nggak melihat? Sebenarnya yang tidak melihat bukan, tetapi dengar nggak Pak kira-kira ini ada azan dulu? Ya kan? Tapi kenapa nggak bisa datang ke masjid? Berarti yang tidak dengar bukan ini, bukan telinga tetapi. Sekarang Bapak Ibu yang mulia, kalau ada orang buta sama orang tuli duduk di tengah rel kereta api, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dibiarkan saja. Gimana Pak? Ditarik Pak? Ditepokin, awas ada kereta api? Nggak bisa Pak? Atau dikirimin WhatsApp? Mari saudara, sebentar lagi ada kereta api, jadi jangan duduk di situ. Atau dikasih pamflet Pak, tulisan, sudah tahu dia buta dan tuli, maka Bapak yang akan dibilang, Bapak sudah gila. Ada orang buta sama tuli dikirimin WhatsApp, dikirimin pamflet, ditepok-tepok, dipanggil-panggil betul. Bapak yang stres, Bapak yang gila, nggak bisa mikir. Ini orang buta sama tuli. Bagaimana cara terbaiknya? Seperti itu bilang. Datang ke sana, tidak usah banyak cakap, pegang tangannya, dilus-lus punggungnya, tarik. Betul Pak? Dipindahkan ke tempat yang aman. Bagaimana caranya supaya menolong saudara muslim kita yang dia hakikatnya di sini buta dan tuli? Pengeras suara Pak, dikirimi dalam grup WhatsApp, mari kita sholat subuh berjamaah. Bagaimana caranya? Door to door system adalah cara terbaik. Door to door system adalah, jadi kita harus bagi tugas. Sepakat Pak? Itulah kenapa dulu Nabi Muhammad berkata, cara terbaik membawa umat zaman jahiliyah kepada kemataran kebenaran itu dengan door to door, dimasukkan kembali ke dalam masjid. Perkara nanti ada yang menolak Pak, itu sudah tutup. Tidak ada masalah, yang penting kerja ini dikerjakan. Betul Pak ya? Dulu Pak, zaman jahiliyah, Nabi belum mengerjakan door to door system kan, belum mengerjakan menarik-menarik tadi yang hatinya buta dan
Nabi cuma bisa menangis Pak di atas buah apa itu Pak? Yang di atas Mekah itu? Buah itu. Yang Nabi sholat di situ, kemudian akhirnya Nabi dapat wahyu. Nabi cuma bisa menangis Pak, melihat kemaksiatan, melihat kejahilan umat dari atas buah itu. Nabi menangis. Satu sisi Pak, dari keadaan umat seperti itu Nabi belum mendakwahkan agama, umat tidak berubah. Justru sebaliknya Nabi diangkat sebagai al-amin, sidik, amanah, amrik, atau anak gitu ya. Begitu Nabi dapat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah itu suruh berdakwah ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, jadi orang yang berselimut berdiri kamu rabbaka fakabbir, sampaikan bahwa Allah Esa, Allah Ahad. Terus akhirnya datang betul ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah. Akhirnya apa yang terjadi? Gila kamu mau qul la ilaha illallah. Hei orang-orang, ucapkan yakini bahwa Allah itu Ahad. Muhammad yang 360 Tuhan di bumi, yang satu di atas, masalah kami nggak selesai. Kok kamu ngajak Tuhan yang satu? Tuhannya 361 saja nggak selesai, kok kamu ngajak satu? Gila. Sidik, amanah, ambil fatuna, rontok. Alamin rontok. Begitu Nabi door to door system. Tetapi Abu Bakar masuk Islam. Dan akhirnya Sayyidina Umar urutan ke-40 masuk Islam. Abu Ubaidah masuk Islam. Siapa lagi Pak? Banyak sekali. Kapan umat itu berubah Pak? Ketika Nabi door-to-door system. Sebelum Nabi door-to-door system, umat berubah? Tidak. Nabi dipuji-puji, tetapi umat tidak berubah. Hari ini Bapak yang mulia, kalau kita mau umat berubah, kerjakan door-to-door system. Siapa Pak yang di sini? Kalau saya nggak di sini. Saya kemarin dapat data Pak dari anak buah saya. Di tanah datar ini jumlah masjidnya 452, musolanya 200 sekian. Saya kalau sebelum berjamaah Pak, satu masjid satu hari, 1 tahun saya nggak selesai. Betul Pak ya? 1 tahun saya nggak selesai Pak. Tapi siapa yang akan mengerjakan tugas ini? Laki-laki beriman, perempuan yang beriman, yang dia bekerja sama, dia memungkinkan ini umat sehingga bagaimana umat kembali kepada masjid. Selesai. Betul Pak ya? Mungkin itu Bapak Ibu yang mulia sebagai penggugah kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa musyawarah, kita bisa bercakap-cakap sebentar. Tidak apa-apa Pak ya? Kita supaya apa Pak ya? Ada perubahan begitu di kampung kita. Miris Pak kita lihat. Generasi muda kita hari ini yang seperti itu keadaannya. Sudah hampir mendekati zaman jahiliyah. Kita harus pikir sama-sama Pak. Itu anak-anak kita, itu generasi kita. Pak, kalau sudah namanya narkoba Pak, seperti orang buta. Mau diapa-apakan nggak bisa. Mohon maaf nih, kalau sedang mungkin dia minum arak, masih tahapnya masih seperti orang ngantuk Pak. Dibangunkan itu bangun. Tapi kalau sudah kena narkoba Pak, rusak semuanya. Bukan hanya untuk merusak dia. Pak, ada yang ditangkap kemarin. Kira-kira Pak, kalau dia bapaknya ditangkap, besok hari Jumat anaknya mau menikah, dapat dokter anaknya, kira-kira hancur tidak? Istrinya tidak mau ke pasar karena malu, anaknya dibully di sekolah, anaknya yang paling gede mau menikah tidak jadi menikah. Bapak di mana? Di penjara. Mohon maaf, secara faktual, bukan untuk menyebutkan aib, tapi gambaran pada kita. Kenapa cinta jauh bisa bergaul pada orang yang akhirnya orang itu membunuh yang bersama? Bapaknya di mana? Jadi itu realita menghancurkan segalanya. Secara umum kalau orang bermaksiat kepada Allah akan menghancurkan segalanya. Maka Bapak Ibu ya, tugas kita mengembalikan mereka selesai. Nanti di masjid istiqomah ya pasti ada pertentangan, pasti akan ada masalah. Karena zaman Nabi juga ada masalah. Yang pertama kita akan hadapi namanya Abu Bakar. Abu Bakar kata ulama masuk Islam tanpa mikir-mikir. Coba ya. Begitu diajak Nabi masuk Islam, nggak mikir-mikir. Hari ini ada orang tipe-tipe Abu Bakar ada. Bang, sebentar lagi mau maghrib, ayo kamu situ. Alhamdulillah, masya Allah, mudah apa? Untung diingatkan. Dia langsung jalan sama kita.
Begitu door to door ketemu sama orang seperti ini, dia jalan masuk dalam masjid bersama dengan. Yang nomor 2 Abu Thalib, Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa? Orang yang masuk Islam mendekati Futu Mekah, mendekati kemenangan Mekah. Bahasa hari ini masbuk dia. Begitu kita door to door sistem diajak, Bang, bentar lagi sholat Isya, ayo masuk. Oh, nangkep ini, baru makan. Duluan aja Pak, katanya ini. Duluan aja Pak. Begitu kita Assalamualaikum, dia berdiri Pak. Allah. Ada dia, tapi masbuk. Itu tipe-tipe orang hari ini yang seperti Abu Sufyan. Yang nomor 3 Pak, Abu Thalib. Didatangi sama Nabi Pak sampai beratus-ratus kali, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Tapi senang sama perjuangan. Hari ini orang seperti itu ada. Mereka Pak, bentar lagi mau Isya, kita ke masjid. Wah, ini baru pendakwah, mengajak-ajak. Kalau nggak ada kamu ini agama ini rontok. Harus ada orang yang seperti ini. Mantap ini pekerjaannya, mulia di sisi Allah. Cuma kalau kamu mau ngajak, jangan ngajak saya. Oh, yang lain masih banyak. Saya di rumah aja. Saya kamu. Tapi saya senang pekerjaan kamu. Tuh yang lain tuh ditunjukin sama orang. Kesana aja, saya nggak usah. Itu Abu Thalib Pak. Yang terakhir yang keempat Abu Jahal atau Abu Lahab. Sampai Allah berfirman, "Tabat tiada Abi Lahab mata." Musuh daripada Nabi SAW. Tapi apakah didatangi Nabi? Didatangi. Abu Jahal Abu Lahab itu didatangi Nabi. Tapi nolak dengan kekerasan. Hari ini apakah ada tiba-tiba orang seperti itu? Ada. Banyak abu-abu nanti Bapak temui. Banyak yang abu-abu Bapak temui. Tapi kalau tidak dikerjakan tidak akan ada hasil. Karena sunatullahnya sesuatu yang dikerjakan pasti ada hasil. Meskipun hasilnya dulu berhasil dan gagal. Kata orang cerdik, kegagalan awal dari keberhasilan. Jadi terus batu saja Pak, ditetesin air bolong ya. Yang penting jangan nyerah Pak, ketemu sama abu-abu tadi terus saja. Nanti mudah-mudahan yang di sini katakanlah mesti ada 10. Besok pagi ada 20. Diajak berpikir lagi musyawarah, besoknya ada 40. Diajak lagi bermusyawarah, diajak lagi terus semuanya, besoknya ada 80. 80 semuanya mengajak satu-satu, besoknya ada 160. Lama-lama Pak penuh di masjid. Jadi sholat subuhnya sama seperti sholat hari Jumat minimal, maksimalnya seperti sholat hari lain. Insyaallah ya, ini bukan ceramah Pak, tapi saya secara pribadi dan teman-teman ini sama, ini juga banyak yang belum pernah mendengar. Kalau kita mau berpikir bagaimana proses kembali ke surau kami seperti ini, masalah Kamtipmas akan selesai. Apa kerjaannya polisi Pak? Kalau Kamtipmas sudah aman gara-gara orang beriman masukkan orang ke dalam masjid, kerjaannya insya Allah cuma 2, menunggu laporan ada ular masuk ke dalam rumah. Yang kedua, menunggu laporan, Pak kucing saya hilang. Gak ada narkoba, gak ada orang bertengkar, gak ada orang saling bunuh. Tapi kenapa hari ini orang beriman tidak masukkan ke masjid? Jadi banyak masalah. Jadi banyak masalah. Kampung kita sakit, kampung kita sedang sakit apa? Bukan, kampung kita sedang sakit stroke. Kampung kita sedang sakit stroke. Stroke itu masalahnya di jantung dan peredaran darahnya ini. Jantungnya bermasalah, peredaran darahnya menyempit sehingga akhirnya stroke. Orang stroke boleh diajak lari Pak? Boleh diajak lari Bu? Mohon maaf, hanya untuk contoh. Boleh diajak lari Bu orang stroke? Tidak boleh. Tidak bisa dia beraktivitas, tidak bisa dia makan aneh-aneh Pak. Karena stroke. Kata Nabi, masjid adalah jantungnya kampung. Siapa darahnya? Bapak Ibu sekalian. Apa peredaran darahnya? Peredaran darahnya jalan-jalan dari rumah ke masjid. Rumah, masjid, rumah, masjid, rumah, masjid, rumah tetangga, masjid, rumah tetangga, tetangga untuk mengalirkan ke masjid. Kalau jantungnya bermasalah, darahnya sedikit di dalam jantung, berarti
Air darah kurang, stroke masjidnya. Kalau yang sedikit jalan dari rumah ke masjid, berarti darahnya kurang. Berarti kampung dalam keadaan stroke. Betul Pak? Bagaimana analisanya kampung yang stroke? Perjudian, narkoba, geng motor, balapan, anak minum, orang tua kawin sama anak kandung. Kampung kita. Maka bagaimana caranya supaya kampung kita tidak stroke? Alirkan darahnya, sehatkan aliran darahnya, sehatkan jantung, sehatkan mesin. Insyaallah ya, itu menjadi gambaran kita, menjadi gambaran kita. Itu logis sekali Pak, logis sekali. Semua orang beriman apalagi bisa beriman. Karena kalau orang beriman sama orang beriman ngomong Pak, insyaallah nyambung. Dan gitu Pak ya. Tanda-tanda orang beriman adalah apabila dia disebut asma Allah bergetar. Hayya 'alas shalah disebut nama. Hayya 'alal falah, Allahu Akbar bergetar. Takut dia kalau ke masjid. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan bermanfaat pada saya pribadi dan bapak sekalian. Mungkin setelah ini saya mau ajak beberapa bincang supaya ini kan supaya bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah kita sama-sama. Sekali lagi bukan tugas polisi Pak, bukan tugas polisi menyelesaikan ini semua. Tetapi setiap di kalangan kita, setiap di kalangan orang-orang di ranah Minang ini bisa menyelesaikan masalah yang itu tidak bisa sendiri dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi polisi hanya bermain di hulu. Mau apapun kotornya itu sumbernya hilir. Mau kotor apapun hilir sumbernya dari hulu. Hulunya di mana? Di dalam masyarakat, di dalam masjid. Kalau di masjid ini sudah ramai Pak, insya Allah saya mungkin dari bapak-bapak yang semua masalah nanti masalah selesai. Betul Pak? Masalah jangankan masalah nanti masalah dunia akhirat kita selesai. Rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf yang benar dan yang salah. Yang salah dari saya pribadi mau dijelaskan. Saya mau secara pribadi mengajak bapak-bapak berbincang-bincang di sini Pak. Boleh nanti habis ini merapat supaya kita bisa bukan bertanya jawab, tapi kita berdiskusi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.